Oi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, em, beredar di beberapa grup WhatsApp, khususnya kalangan Nahdien, bahwa ada semacam effort, upaya untuk katakanlah menjegal beberapa figur eh, ulama yang kiai yang potensial untuk masuk ahlul hali wal akdi, yang mana tentu saja punya kewenangan yang besar di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 mendatang, ya. Di mana saya sih mau mengatakan nampaknya apakah ini adalah upaya satu apa ya? Peruntuhan kiai quote and quote langitan, ya. Dulu sangat dikenal kiai langitan, ini maksudnya ya kiai yang betul-betul udah connect lah, usul gitu kan. Nggak sembarangan, di mana ini dihilangkan dengan cara membuat aturan-aturan di mana ahwa itu disyaratkan harus punya pengalaman keorganisasian sejak akar rumput hingga atas gitu. Ini terlihat dari beberapa kiriman yang sekali lagi saya dapat dari grup-grup WhatsApp. Wallahu alam benar atau tidak, mungkin teman-teman bisa mengkoreksi itu. Kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar ya. Tapi paling tidak saya ingin menunjukkan misalnya ini. Nah, ini saya ini digeserin dulu dah. Oke. Sebentar. Ini kita perbesar. Ya. Nah, begini isinya, bahwa di dalam rumusan ART ini ada pengaturan poin nomor 6, alul hali wal akdi, pasal-pasalnya. Alul hali wal akdi memiliki peran sentral dalam menetapkan kepemimpinan tertinggi di Nahdlatul Ulama. Komposisi ahwa dalam Muktamar 34 didominasi dari wilayah Jawa, belum mencerminkan ini masukan berarti ya. Apabila ahwa sebagai penentu kepemimpinan Nahdlatul Ulama, sepatutnya kriteria ulama yang dapat dipilih sebagai ahwa adalah ulama yang ada di dalam struktur jamiah Nahdlatul Ulama. Apa saja yang diusulkan ini kriterianya? Satu, komposisi dan keanggotaan ahwa mencerminkan pemerataan, ya, katanya itu pemerataan dan kewilayahan. Dua, penambahan kriteria ulama yang dapat dipilih sebagai ahwa, yaitu menjabat sebagai syuriah Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Berarti harus mulai dari ranting gitu kan. Harus sejak ranting itu ya pernah jadi syuriah, berarti kan kira-kira begitu tafsirannya. Sementara itu tentu saja ini ya akan menghambat beberapa figur kiai yang memang kita kenal figurnya sangat populer di kalangan NU, tetapi tidak berproses sejak ranting gitu ya. Siapa aja di antaranya? Mari kita share. Atau karena selain ini juga ada juga beredar respons yang cukup keras mengenai fenomena ini. Itu bahkan sudah sampai di tahap pada membuat statement, ini upaya siapa gitu kan. Karena secara langsung menjegal beberapa figur gitu. Siapa aja figurnya nanti akan saya kasih lihat. But untuk sekarang kita fokus dulu kayak gimana sejauh ini respons daripada Nahdien yang sekali lagi beredar di akar rumput tersebut gitu. Kita lihat. Nah, ini beredar juga di grup-grup WhatsApp kalangan NU, pengurus cabang, dan lain-lain. Udah ada upaya tolak usulan perubahan syarat ahwa. Draft usul ini, perubahan pasal tadi itu, pasal 40 sampai dengan pasal 46 ART, ini permainan siapa? Ya nggak tahu tuh, yang hadir di Munas Konbes ini siapa.
bakalannya, karena memang belum kan ya. Satu, komposisi Ahwa mencerminkan pemerataan kewilayahan katanya. Ahwa jangan disamakan dengan DPD gitu. Ya inilah wong kita mengkaji konstitusi saja, konsep DPD itu sebetulnya tidak dikenal secara socio-cultural. Kemudian juga ya itu hanya urusan administratif pada akhirnya. Apakah NU akan diperlemah? Hanya menjadi organisasi yang sifatnya administratif saja gitu. Alih-alih ingin profesional, justru itu menurut saya malah pengkerdilan terhadap figur, pengkerdilan terhadap values, nilai-nilai yang justru sudah innate, sudah ada inherent di dalam Nahdlatul Ulama. Kalau dibuat terlalu administratif semacam ini. Poin nomor 2, penambahan kriteria ulama menjabat sebagai syuriah NU di semua tingkatan. Mustasyar tidak termasuk syuriah. Sementara itu, gimana dong problemnya? Nah, ini nantinya akan berdampak apabila itu disepakati, beberapa figur kiai besar itu tidak akan masuk Ahwa yang automatically tidak punya peluang menjadi Rois Am. Pertama, ada Kiai Ma'ruf Amin. Nah, siapa yang nggak kenal beliau? Gitu kan? Pernah menjadi Rois Am, pernah menjadi wakil presiden, ketua umum MUI, berproses di Nahdlatul Ulama puluhan tahun. Begitupun kiai-kiai yang berikutnya yang akan kita sebutkan namanya satu persatu. Gitu. Ini kiai-kiai yang tersebut ini diantaranya akan tersandung pada poin yang kedua, di mana gitu. Kalau disepakati kriteria ulama yang masuk Ahwa itu harus menjabat syuriah di semua tingkatan NU gitu kan, di NU semua tingkatan kepengurusan. Yang kedua, Gusmus, Kiai Mustafa Bisri. Siapa yang nggak kenal Gusmus? Gitu kan. Ini akan tersandung juga kiai langitan semacam beliau juga. Kemudian Kiai Asep Saifuddin Khalim yang namanya juga hari ini banyak dibincangkan gitu. Kemudian Kiai Syukron Ma'mun. And last but not least, Kiai Said Aqil Siraj yang banyak sekali didiskusikan. Peluang besarnya dan harapan-harapan Nahdien akar rumput supaya kiai-kiai ini masuk Ahwa dan bahkan terpilih menjadi Rois Am. Apalagi misalnya kalau kita kaitkan dengan diskursus dominasi, hegemoni Ba'alawi yang ada di tubuh NU. Kiai-kiai yang membawa spirit ini automatically akan terganjal dengan persyaratan tadi. Gitu. So, makanya pertanyaan di WhatsApp grup ini sampai dibuat video fotografinya semacam ini itu, ini permainan siapa? Atau apakah ada upaya melanggengkan kekuasaan di NU hari ini misalnya? Itu kan jadi pertanyaan. Siapa oknum oknum yang memainkan peran untuk menjegal kiai-kiai yang tadi nama-namanya potensial akan tersandung, tidak bisa menjadi ahlul hali wal akdi ya. Tentu saja entah siapapun itu kita miris lah. Ini semacam seperti saya bilang, ada upaya untuk meruntuhkan konsep yang biasa NU pakai itu sebagai kiai-kiai langitan itu. Dan kiai-kiai yang disebut itu, apakah ada yang tidak setuju? Mereka beliau-beliau tersebut adalah kiai-kiai langitan misalnya. Ya. Nah, saya merasa bahwa oke lah, NU mau dibuat organisasi yang semakin modern, yang semakin maju, tertata dengan baik, tertata dengan rapi, tetapi jangan meninggalkan nilai-nilai dasarnya hanya dengan alasan semacam itu, gitu. Bahkan tadi konsep pemerataan dan lain-lain semacam DPD itu kan, itu kritiknya keras sekali menurut saya. Ketika dikatakan NU ini bukan DPD, jangan disama-samain. Ya, saya sangat setuju sekali dengan ungkapan tersebut, gitu. Dan ya, jangan sampai upaya pengerdilan ini dilanjutkan selain dari poinnya ini siapa sebenarnya yang bikin settingan semacam ini untuk mengganjal figur-figur kiai-kiai yang tadi. Bayangin, sekelas yang mantan Rois Amnya Kiai Ma'ruf Amin, mantan ketum PBNU-nya Kiai Haji Said Aqil Siraj, tidak bisa loh pada akhirnya kalau menggunakan ketentuan tersebut, tidak bisa mencalonkan diri, bukan mencalonkan diri lah,
karena nggak bagus juga kalau istilahnya mencalonkan diri. Tidak bisa dimajukan, didorong, diwujudkan sebagaimana aspirasi Nahdien akar rumput untuk memimpin PBNU ke depan, yang padahal konteksnya hari ini Nahdien merasa kita sangat butuh perubahan dari rezim yang ada sekarang, dari kepemimpinan PBNU yang ada sekarang. Alih-alih mewujudkan aspirasi Nahdien tersebut, ini malah ada upaya penjegelan figur-figur kiai-kiai langitan tadi melalui perubahan ART, di mana ulama atau kiai yang diusulkan Ahwa itu syaratnya harus aktif menjadi suriah di semua kepengurusan NU di setiap tingkatan. Gimana menurut teman-teman? Apakah ini real penjagalan? Nah, kalau teman-teman jadi pengurus seandainya, apakah akan menerima, khususnya yang Nahdien ya, akan menerima syarat semacam ini? Ya, kalau saya sih melihatnya ini ya, selain bentuk perontokan kiai langitan tersebut, juga ini ya ada kecenderungan, tentu saja pengkondisian apakah yang incumbent mau menjabat lagi lebih jauh, bahkan ini melanggar hak-hak dasar ya, bukan hanya hak-hak dasar, asas kepantasan yang memang layak melekat terhadap kepemimpinan Nahdlatul Ulama untuk selevel Rois Am dan juga ketua umum. So yang jelas sih suara akar rumput saya yakin notabene akan menolak gitu. Karena terlalu administratif ya. Kita ingin organisasi NU semakin modern, semakin canggih, tetapi tidak juga seketat itu. Apa bedanya kemudian NU dengan pramuka nantinya yang harus berjenjang gitu kan? Ada apa itu tingkatannya, ada laksana, ada apa segala, atau di semacam organisasi ekstra kampus yang kaderisasinya real dari sejak saya misalnya di PMI ada rayon, komisariat, cabang, PKC, kemudian PB. Apakah demikian? Layak di dalam NU. Sementara NU itu bertumpu pada kefiguran, keulamaan, kekiaian. Nah, values ini dengan cara tadi coba diruntuhkan, selain daripada upaya tentu saja penjegalan beberapa nama kiai-kiai yang tadi disebutkan. Itu saja teman-teman. Kalau punya ide untuk soal ini, punya pendapat, silahkan jangan ragu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay relevant.